Pada malam hari ini saya ingin menyebutkan secara ringkas dari kandungan sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang masyayikh kita. Beliau adalah Fadilatul Syekh Abu Ammar Muhammad bin Abdullah Ba Musa hafizahullah taala. Beliau adalah pengasuh Darul Hadis dan Markaz As-Salam Al-Ilmi lil Ulum Syar'iyyah di wilayah Hudaidah di negeri Yaman. Namun sekarang ini beliau bermukim di kota Makkah Al-Mukarramah. Salah satu tulisan beliau ini berjudul Akhta'un wa mafahimu fi syahri Ramadan yajibu an tusahhah. Kesalahan-kesalahan dan pemahaman-pemahaman yang perlu dikoreksi, yang perlu diluruskan kaitannya dengan bulan suci Ramadan, di mana pembahasan beliau di dalam kitab ini itu dalam bentuk soal jawab. Ada 30 soal beserta jawabannya. Dan kitab ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah cukup tebal, terdiri dari 112 halaman. Sehingga kalau kita membaca satu persatu dari apa yang beliau sebutkan, ini akan memakan waktu yang panjang sekali. Oleh karena itu saya ingin merangkum atau menyebutkan poin-poin penting yang bisa kita petik di dalam kitab ini. Yang inti dari kitab ini membahas tentang adanya kekeliruan dalam pemahaman sebagian kaum muslimin yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di bulan suci Ramadan, di mana beliau membahas tentang hal sahih anna salaf kanu yatrukuna al-ilma wa at-ta'lim fi syahri Ramadan wa yuqbiluna ala qira'ati al-Qur'an faqat. Apakah benar pernyataan bahwa para salaf dahulu apabila di bulan Ramadan mereka meninggalkan ilmu, mereka meninggalkan mengajar, mereka meninggalkan majelis ilmu, dan mereka hanya fokus untuk membaca Al-Quran saja? Apakah benar demikian? Maka karena ini termasuk di antara hal yang masyhur pada sebagian kaum muslimin, bahwa apabila di bulan suci Ramadan tidak dianjurkan untuk membuat majelis ilmu, tidak dianjurkan untuk talabul ilm. Dan mereka berdalil dengan beberapa athar, beberapa riwayat-riwayat yang datang dari sebagian as-salaf. Yang paling masyhur yang datang dari riwayat Az-Zuhri, dan Al-Imam Az-Zuhri seorang tabi'i. Yang kedua dari Sufyan Ats-Tsauri. Yang ketiga dari Imam Malik, dari Al-Imam Malik, dan beliau dari kalangan tabi'u at-tabi'in. Adapun dari para sahabat tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak menuntut ilmu di bulan suci Ramadan dan hanya fokus membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi 3 riwayat ini yang datang dari Az-Zuhri, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al-Imam Malik, ini riwayat-riwayat yang tidak memiliki sanad. Tidak ada sanadnya kecuali athar dari Az-Zuhri. Bahwa athar dari Az-Zuhri ini memang disebutkan secara bersambung oleh Ibn Abdul Bar di dalam kitabnya. Namun itu pun diriwayatkan dengan sanad yang lemah. Diriwayatkan dengan sanad yang lemah. Berarti kesimpulannya bahwa tidak ada riwayat yang sahih dari para ulama ussalaf bahwa di bulan suci Ramadan mereka meninggalkan bermajelis ilmu. Seluruh yang diriwayatkan
tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keabsahannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa justru dalil-dalil yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada salaf, mereka tetap menuntut ilmu di bulan suci Ramadan. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah riwayat Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan, ketika Jibril menemui beliau. Dan Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada setiap malam di bulan Ramadan. Lalu kemudian beliau menyampaikan Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini itu menunjukkan anjuran menuntut ilmu di bulan suci Ramadan. Hal ini ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Al-jud, sifat dermawan itu bermacam-macam. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan ada 10 tingkatan dari kedermawanan. Ada 10 tingkatan dari tingkatan al-jud, kedermawanan itu. Jadi bukan hanya satu tingkat. Sifat dermawan itu tidak melulu berkaitan dengan harta semata. Orang yang suka bersedekah dikatakan dia dermawan, tidak. Ternyata sifat derma itu ada 10 macam yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika Ibnu Qayyim menyebutkan pada urutan yang keempat, beliau mengatakan bahwa termasuk di antara kedermawanan adalah sifat berderma dengan ilmu. Sifat berderma dengan ilmu. Lalu kata beliau, wa huwa min a'la maratibil jud. Dan mendermakan ilmu, menginfakkan ilmu, menyampaikan ilmu, itu adalah tingkatan, termasuk di antara tingkatan kedermawanan yang tertinggi. Wal judu bihi afdalu minal judi bil mal. Dan berderma dengan ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada berderma dengan materi, dengan harta. Kenapa? Li'anna al-ilma asyrafu minal mal. Karena ilmu itu lebih mulia daripada harta. Ilmu lebih mulia dari harta. Jadi ketika disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan. Nah, termasuk di antara bentuk berderma itu adalah dengan ilmu, menyampaikan ilmu, menebarkan ilmu agama, mengajarkan agama ini kepada kaum muslimin, itu lebih afdal daripada berderma dengan harta. Sehingga keumuman hadis ini menunjukkan anjuran untuk menyampaikan ilmu di bulan suci Ramadan. Ini sisi pendalilan yang pertama. Pendalilan yang kedua, ketika disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam dari malam Ramadan, fayudarisuhul Quran. Lalu yudarisuhu al-Quran. Jibril alaihi salam yudaris, yaitu menyampaikan, mengajarkan, menerangkan makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari ilmu. Mengajarkan Al-Quran itu adalah ilmu yang termulia, karena mempelajari
wahyu Allah Subhanahu wa taala. Datangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam menyampaikan ilmu. Jadi dalil ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa menuntut ilmu di bulan suci Ramadan termasuk di antara amalan saleh yang dianjurkan. Oleh karena itu banyak sekali dari majelis-majelis para ulama itu diadakan di bulan suci Ramadan, banyak sekali. Ya, termasuk di antara yang paling masyhur adalah kitab Majalisu Syahri Ramadan. Majelis-majelis di bulan suci Ramadan karya Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya seorang berupaya membagi waktunya di bulan suci Ramadan. Kapan dia membaca Al-Quran, dan ada pula waktu di mana dia menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, beliau ditanya bahwa ada sebagian para ulama mereka memfatwakan bahwa di bulan suci Ramadan mereka menonaktifkan majelis-majelis ilmu dan hanya fokus kepada Al-Quranul Karim. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadza at-takhsisu laysa lahu aslun fis sunnah, bahwa pengkhususan ini itu tidak ada asalnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau tegaskan lagi, lianna takhsisa syahri Ramadan li tilawatil Qur'ani faqat duna ayyi ibadatin ukhra ka talabil ilm wa tadrisil hadits wa bayanihi wa syarhihi fahadha laysa lahu aslun. Mengkhususkan bulan suci Ramadan hanya membaca Al-Quran saja tanpa melakukan ibadah yang lain seperti menuntut ilmu, mengajarkan hadis, menjelaskan hadis, ini adalah perkara yang tidak ada asalnya sama sekali dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menyebutkan fatwa dari Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Jadi kesimpulannya bahwa di bulan suci Ramadan dianjurkan untuk menuntut ilmu dan dianjurkan untuk menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu termasuk bagian dari berderma, dan berderma dengan ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada mendermakan harta.